kedua yaitu dari sahabat Abu Mahduro. Ketika Rasulullah baru pulang dari perang Hunain, papasan sama-sama istirahat. Ketika masuk waktu sholat, azan tuh Bilal. Nah ini Abu Mahduro ngikutin azannya Bilal, tapi dengan gaya-gayaan, main-mainin lah. Allahu Akbar, Allah. Nah kebetulan Abu Mahduro juga suara kenceng. Lah kedengeran sama Nabi, disamperin sama Nabi. Coba tirukan lagi. Nah terus ditiruin tuh. Tapi dia baca syahadatnya cuma sekali. Sama Nabi diberhentiin. Berhenti, salah itu. Asyhadu alla lagi 2 kali, asyhadu anna Muhammadan 2 kali. Akhirnya diulang tuh. Nah selesai azan singkat cerita ya, itu Rasul ngambil sekantung uang perak. Ini terima hadiah dari saya atas azan kamu. Sahabat Abu Mahduro kemudian ngomong sama Nabi, wahai Rasul, izinkan saya jadi muazin di kota Mekah. Kata Nabi, silakan udah berangkat kamu ke Mekah. Mulai sekarang kamu jadi muazin di kota Mekah. Ini sunnah abad ya, ini ada 2 perkara. Yang pertama, at-tasyahudu, yaitu tasyahud al-awalu yang pertama, tasyahud awal. Terus yang kedua, wal kunutu dan kunut fi subuhi dalam sholat subuh. 2 sunnah abad ini kalau kita tinggalin maka sujud sahwi. Subhanalladzi, awan sering lupa. Nah, ini buat yang gak hafal doa kunut. Dan tidak harus juga menertentukan kalimatnya doa kunut yang disebutkan terdahulu. Falau konata, maka jika seseorang kunut diayatin dengan 1 ayat Al-Quran, kata domanu yang mana mengandung duaan akan suatu doa, wakosoda dan bermaksud atau menyengaja al-kunuta sebagai doa kunut. Apa yang paling gampang? Robbana atina. Robbana atina itu ada di Quran. Robbana zolamna anfusana itu juga ada di Quran. Andai kata dia doa kunutnya pakai gitu, gua agak hafal nih. Maka yang demikian tadi hasolat ya, hasil atau tercapailah sunnatul kunuti, sunnahnya kunut. Mana ya bahasa ibu tahun-tahun Robbana atina ya kan. Parah. Ini wajah tuh wajah dia lilladzi fatara samawati itu ya. Itu ada di surah Al-An'am ayat 79. Ya, kalau yang inna sholati wa nusukinya itu ayat 162. Kalau yang la syarika lahu wa bidzalika umirtunya itu ada di ayat 163. Ya, kalau Muhammadiyah, Allahumma baik baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi misalnya subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Ada lagi alhamdulillahi hamdan katsiran kabiran fihi dan seterusnya. Di doa kita tuh teksnya memang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qauluhu wa sholatu sunanuha qabla dukhuli fiha. Wa sholatu dan adapun sholat, sunanuha adapun sunnah-sunnahnya, maksudnya sunnah-sunnahnya sholat, qabla dukhuli sebelum masuk atau maksudnya sebelum melakukan, fiha di dalamnya, maksudnya di dalam sholat. Sebelum sholat ada kesunahan tersendiri. Itu syai'ani, ada 2 perkara. Apa saja tuh sunnah sebelum melakukan sholat? Yang pertama al-adanu, yaitu azan. Wahwa adapun dia, maksudnya azan, lugotan secara bahasa atau dalam bahasa itu al-iklamu, pemberitahuan. Kalau secara bahasa yang namanya azan adalah pemberitahuan. Wa syar'an dan adapun dalam syariat yang namanya azan itu dzikrun, zikir,
Makhsusun yang khusus, yang tertentu, lil i'lami untuk memberitahu. Memberitahu apa? Yebidukhuli waktu sholatin, dengan masuknya waktu sholat, mafrudotin yang difardukan atau sholat 5 waktu. Jadi kalau secara syariat yang namanya azan itu zikir tertentu, jadi bukan semua zikir, zikir tertentu yang mana ditujukan untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Jadi bukan untuk mendirikan sholat ya, karena kalau untuk mendirikan sholat kan namanya iqomah. Jadi yang dimaksud azan itu tujuannya memberitahu masuknya waktu sholat. Wa alfazuhu, dan adapun lafadz-lafadznya azan itu masna 2 kali 2 kali, maksudnya dibaca 2 kali 2 kali. Illa takbiro, kecuali lafadz takbir, maksudnya Allahu Akbar. Untuk lafadz takbir awalahu, adapun pertamanya, maka fa'arbaun itu 4 kali. Jadi kalau untuk lafadz takbir bukan 2 kali 2 kali ya, tapi yang pertama 4 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar ya? Jadi yang pertama itu 4 kali, bukan 2-2. Nah juga wa illat tauhidah, dan juga kecuali lafadz tauhid, maksudnya la ilaha illallah, akhirahu, yang di akhirnya, maksudnya di akhir azan. Untuk lafadz tauhid la ilaha illallah yang berada di akhir azan, maka fawahidun itu cuma 1 kali ya. Yang terakhir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya. Tapi yang asyhadu alla, asyhadu alla ilaha illallah, bacanya 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibacanya 2. Hayya 'alas shalah 2. Hayya 'alal falah, dibacanya 2. Jadi yang beda tuh Allahu Akbar sama la ilaha illallah. Walaupun kalau kita belajar tata cara azan sendiri, ini kan di sini nggak dijelasin. Tata cara azan tuh ada 2. Satu gayanya Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Rasul ya. Ini masyhur lah, nggak usah saya terangin juga, teman-teman udah paham ya. Jadi pertama, beberapa sahabat bahas cara mengumpulkan orang Islam untuk menunaikan sholat ya, kan ada yang pakai lonceng gitu kan, ada yang pakai tabuan dan sebagainya, yang kemudian dianggap sama Nabi tasyabuh bil kufar. Wah itu mantap, sama kayak orang kafir. Nah kemudian harinya sahabat-sahabat banyak yang bermimpi, yaitu dengan cara mengumandangkan azan. Nah suara sahabat yang paling kencang saat itu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Dan memang sahabat Bilal itu suaranya, kalau beliau azan itu sampai Kuba kedengeran. Dari Madinah ke Kuba itu kurang lebih 2-3 kiloan. Ya bayangin, ya dulu kan belum ada gedung-gedung. Makanya ada sahabat yang buta kan datang kepada Nabi, ya Rasul, apakah saya masih dianjurkan sholat berjamaah? Pertamanya Nabi bilang, ya enggak, orang kamu buta, jalan aja susah. Tapi ketika si orang buta ini mau keluar, Nabi ditegur sama malaikat Jibril. Tanya dulu, dia dengar gak suara Bilal? Akhirnya ditanya, wahai bapak, apakah kamu dengar suara Bilal? Oh dengar kalau suara Bilal, padahal gue jauh. Oh kalau begitu kamu tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Padahal buta. Dan kita yang melek tenang-tenang aja deh. Sahabat Bilal bin Rabah ini dulu budak ya, yang kemudian dibeli sama Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Nah singkat cerita, kemudian sahabat Bilal lah yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Makanya sahabat Bilal itu disebut muazzinur Rasul, ya, muazzinnya Rasulullah. Karena ketika Rasulullah wafat, sahabat Bilal itu nggak mau azan. Ya, alasan beliau, kalau saya azan saya ingat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar udah jadi khalifah ya, sampai seminggu 2 minggu Sayyidina Abu Bakar
Akhirnya membujuk lagi, udah coba deh sekali-kali. Akhirnya ya karena nggak enak sama Sayyidina Abu Bakar yang belum pernah merdekain dia kan. Nah, akhirnya sahabat Bilal naik ke menara gitu ya. Terus kemudian mengumandangkan azan untuk pertama kalinya setelah wafatnya Rasulullah. Bener aja, pas baru Allahu Akbar masih kuat. Asyhadu alla ilaha illallah masih kuat. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nangis pingsan. Jadi ingat kenangan bersama Rasulullah, sholat bareng gitu ya. Nah, ada dua sanad azan ya. Yang pertama tadi Sayyidina Bilal yang sering dikumandangkan orang dan sering kita lakukan. Kayak Mas Didit, Mas Wanda lebih biasa azan ya. Nah, sanad yang kedua yaitu dari sahabat Abu Mahdurah. Nama aslinya Sumair. Nah, Abu Mahdurah ini ketika beliau masih kafir, ya, ketika Rasulullah sudah membebaskan kota Mekah, ya, peristiwa Fatu Makkah, udah bisa megang kota Mekah. Nah, di Madinah itu salah satu orang yang masih kafir adalah Abu Mahdurah. Suatu ketika Rasulullah baru pulang dari perang Hunain, ya 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, itu beliau jalan di daerah Hunain tadi dengan beberapa pasukan ya, dengan beberapa sahabat. Gak lama kemudian bertemu dengan Abu Mahdurah ini dengan beberapa orang teman-temannya itu. Nah, bahasa kita papasan, sama-sama istirahat. Kok istirahatnya bisa sama? Ya padang pasir. Padang pasir itu pasti nyari tempat teduhan. Nah, kebetulan tempat teduhan itu cuma kealingan bukit doang. Ya, Rasulullah di sono, Abu Mahdurah di sini. Jadi cuma kealingan tebing sama pepohonan. Nabi dan sahabat yang lain istirahat, Abu Mahdurah juga istirahat. Ketika masuk waktu sholat, itu Nabi nyuruh sahabat Bilal azan. Ayo Bilal azan, persiapan kita mau sholat. Sahabat banyak ya. Azan tuh Bilal suaranya kan kencang. Nah, ini Abu Mahdurah, bahasa kita tuh ngejek ya. Apa namanya? Ngecengin. Jadi dia ngikutin azannya Bilal, tapi dengan gaya-gayaan. Kalau Bilal azannya lurus doang. Jadi jangan dikira teman-teman Bilal tuh azannya kayak Mas Didit gitu, sama Mas Wanda, agak ya. Ajarnya lurus doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi jangan Bilal ajarnya Allahu Akbar, Allah gitu. Ya, ajarnya lurusan gitu. Nah, sama Abu Mahdurah ini di lagu-lagu ini sih ngecengin gitu kan. Ya, dimain-mainin lah. Allahu Akbar, Allah. Nah, kebetulan Abu Mahdurah juga suara kencang. Suaranya kencang tinggi. Lah kedengeran sama Nabi, ya kan? Dan Nabi mau pasukan, ya. Abu Mahdurah cuma berapa orang. Selesai la ilaha illallah disamperin sama Nabi, disamperin tuh kelompoknya si Abu Mahdurah nih, teman-temannya lah, geng-geng itu ya. Geng ini yang kafir-kafir ini disamperin sama Rasulullah. Tadi siapa yang niruin sahabat saya tuh Bilal? Allahu Akbar, asyhadu an. Ya semua gemeteran nih kan. Ini nih yang biasa tuh temen kayak gitu tuh. Ya, kalau Bilal susah aja. Tadinya ketawa-tawa, wah, Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Jadi ngecengin gimana sih? Ya namanya orang kafir ya. Akhirnya teman-temannya Abu Mahdurah bilang, itu Muhammad. Ya udah kata Nabi, yang lain boleh pergi kecuali dia. Wah, Abu Mahdurah ngeri juga loh. Nabi bawa pasukan, emang habis pulang perang. Ya, bukan buat nyerang dia, bukan, tapi emang habis pulang perang. Terus dibilang sama Rasulullah, coba tirukan lagi azan yang diucapkan oleh sahabat saya itu Bilal. Nah, terus ditiruin tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pakai lagu. Jadi lagu pertama kali azan itu dari sahabat Abu Mahdurah. Ya. Nah, dia pakai lagu tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang lagu pasaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia baca syahadatnya cuma sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu annanya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan salah ya? Harusnya asyhadu an 2 kali. Sama Nabi berhentiin. Berhenti, salah itu. Asyhadu an lagi 2 kali, asyhadu anna Muhammadannya 2 kali. Jadi sambil ngajar, padahal orang kafir loh. Waktu itu masih kafir nih. Itu di kitab Al-Um, kalau teman-teman belajar di kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kitab induknya Imam Syafi'i ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar mazhab Syafi'i yang orisinil di kitab Al-Um, dan banyak diterangkan juga dengan kitab-kitab lain. Misalnya kalau di kitab hadis, misalnya di kitab Syiarul A'lamun Nubala, itu karya Imam Az-Zahabi. Nah, itu diceritain tuh di situ.
Itu karena posisi Abu Mahzurah masih kafir ya, dia ngomong waktu itu ya, waktu sebelum dia masuk Islam, dia ngomong, saat itu nggak ada hal yang saya benci kecuali perintahnya Muhammad. Lo bayangin teman-teman disuruh pergi, dia tinggal sendiri ya. Udah gitu disuruh aja orang kafir, dia kan tahu dia kafir. Berarti kalau dia syahadat masuk Islam, ya enggak? Dia pintar Nabi ya kan. Kata Nabi ulangin itu asyhadu alanya 2 kali, ya. Akhirnya diulang tuh sama sahabat Abu Mahzurah tuh. Waktu itu belum masuk Islam ya sekali lagi. Dia ajar lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kencang lantang. Itu sahabat yang lain juga top banget nih suaranya. Sampai sahabat bilang ngomong, andai kata di orang Islam, dia bisa jadi cadangan saya gitu. Kata sahabat bilang gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika dia mengucap asyhadu alla, dia baca sir, dibaca pelan dulu. Karena dia ingat-ingat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru diajar lanjutin lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berhenti dengan suara sir, terus dilanjutkan. Itu dalam fikih kita madzhab Syafi'i namanya azan tarjim. Jadi untuk menegaskan dulu, mentaukidkan dulu, baru kemudian disambung dengan suara yang jahar. Jadi azan itu ada 2 model sebetulnya, cuman yang model begini kagak laku. Coba kalau masalah azan itu lama banget pakai. Tapi sebenarnya secara azan itu disaksikan Nabi loh. Berarti kalau disaksikan Nabi kan jadi sunnah. Ya, cuman gak mati laku yang begini. Nah, selesai azan singkat cerita ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu Rasul ngambil sekantung uang perak. Ya, zaman dulu kan biasa kantongin emas gitu ya, perak pakai kantong gitu ya. Terus Rasulullah ngasih dia suatu wadah yang isinya perak semua. Dia lihat kan, pas dibuka, wih, isinya perak semua ini. Hadiah maksudnya. Diusap tuh kepala gitu. Dipegang palanya sampai ke dadanya, sampai ke perutnya. Ini terima hadiah dari saya atas azan kamu. Ini ibrohnya ya, pelajaran ya. Bayangin Nabi memperlakukan orang yang ngolok-ngolok azan. Cara beliau memperlakukan orang yang menghina kita itu dengan begitu. Yang tadinya orang marah, mangkel, sebel, ya kan? Pas melihat duit, seneng. Ya, sesebel-sebelnya orang kasih duit tetap seneng ya. Asumsi lagi marah-marah nih, asumsi 10 juta langsung nunduk gitu. Jadi Rasulullah tuh cara ngebayin gitu. Wasilahnya lewat Nabi, langsung itu hidayah dari Allah turun. Wahai Muhammad, saya masuk Islam. Langsung seperti kita juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi bukan gara-gara duit, bukan. Cuma gara-gara perlakuan Nabi. Nabi loh, ibaratnya presiden ya kan, jenderal. Itu kalau mau dibunuh, bunuh aja kalian langsung ya kan. Bisa aja, tapi Nabi enggak. Justru dihukumnya dengan cara disuruh azan. Coba azan dengan kencang, dengan suara kamu yang bagus. Terus udah selesai, nggak cuma disuruh doang, dibayar sama Nabi. Bayangin. Jadi dikasih hadiah. Bahkan kemudian di situ disebutkan di kitab Al-Um ya, itu sahabat Abu Mahzurah kemudian ngomong sama Nabi, wahai Rasul, izinkan saya jadi muazin di kota Mekah. Kata Nabi, oh iya gas langsung. Ya, enggak gas, bahasa saya aja. Silakan deh, berangkat kamu ke Mekah. Mulai sekarang kamu jadi muazin di kota Mekah. Berangkat langsung ke kota Mekah. Jadi kalau di Madinah muazinnya adalah sahabat Bilal, kalau di Mekah itu muazinnya adalah sahabat Abu Mahzurah. Dan keturunannya itu jadi muazinnya kota Mekah juga. Makanya cucunya itu yang ketemu sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan periode tabi'in ya, bukan periode sahabat. Periode tabi'in. Jadi Imam Syafi'i ini dapat cerita ini dari cucunya langsung sahabat Abu Mahzurah, yang kemudian punya turunan sampai sekarang. Jadi di Mekah itu muazinnya kan ada 5. Nah, kepala muazinnya itu turunan dari sahabat Abu Mahzurah. Cuman ajan kayak model kayak gini ya kagak pati laku. Ntar teman-teman baru tahunya di Mekah. Oh, lama banget berhentinya itu karena di asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dilapatin asyhadu an la ilaha illallah.
Mas Manda ikut mau jajal boleh. Cuman tak keburu tit apa? Jadi udah keburu lah belum sholat qobliyah tuh. Tapi secara sanad itu ada dua, ya, ada dua cara gitu. Dan Abu Mazura itu ya suaranya memang lebih lantang, diakui sama Sayyidina Bilal. Suara kamu itu lebih lantang, lebih keras dari saya. Makanya pas zaman Sayyidina Umar, Abu Mazura itu masih hidup pas zaman Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar itu bilang, kamu itu punya urat gak sih? Maksudnya urat tenggorokan gitu ya. Kamu itu punya urat tenggorokan gak sih? Punya perut gak sih? Kok suara kamu bisa sampai segitunya? Di usia yang sudah tua tapi suaranya masih lantang. Itu dipuji sama Sayyidina Umar. Ya itu kira-kira. Selain sahabat Bilal, sahabat Abu Maduro, ada beberapa sahabat lain ya. Ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta. Itu khusus kalau untuk sholat subuh, untuk membedakan masuk waktu fajar kadzib sama fajar shodiq yang subuh ya. Terus ada lagi sahabat Ziyad, sahabat-sahabat yang mengumandangkan azan. Wal iqamah, dan ada pun yang kedua iqamah. Yang kedua sunnah sebelum melaksanakan sholat, yaitu mengumandangkan qomat. Kita nyebutnya qomat, aslinya iqamah. Wahia ada pun iqamah itu masdaru aqoma, bentuk masdar lafadz aqoma. Jadi bukan koma, kalau koma yakumu. Kalau akoma ya komatan, beda ya. Kalau koma yakumu kauman, beda secara tasrif ya. Summa sumia, kemudian dinamakan bihi dengannya, maksudnya dinamakan iqamah az-zikru zikir al-makhsusu yang tertentu, yang khusus, sama kayak azan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz tersebut, maksudnya lafaz iqamah itu yuqimu, bermakna untuk mendirikan. Jadi kalau aqoma itu mendirikan, kalau qoma berdiri, beda. Ila sholati, untuk melaksanakan sholat. Jadi komandonya itu qoma. Wa innama yusra'u, dan hanya saja disyariatkannya kullun, ya setiap, minal azani, daripada azan, wal iqamati, dan iqamah. Adapun untuk azan dan iqamah itu sendiri secara syariat ya khusus lil maktubati, untuk sholat maktubah alias sholat fardu alias sholat 5 waktu. Sholat fardu atau sholat 5 waktu itu punya nama lain, namanya sholat maktubah karena sesuai dalil Quran ya. Jadi kalau teman-teman seandainya sholat sendiri ya boleh azan, boleh juga iqamah, cuman yang afdol iqamah doang. Kenapa? Karena kalau azan untuk masuk waktu. Iya, kalau teman-teman sholat zuhur masuk waktunya jam 12, azannya jam 12. Nah kalau sholat zuhur 2:30 masa azan juga ya kan, wah, masuk waktunya dari tadi. Tapi kalau untuk iqamah sendiri itu tetap sunnah. Kalau waktunya masih dekat, ya maksudnya masih masuk waktu, ya udah kita azan juga. Tapi kalau waktunya udah jauh, ya udah iqamah doang. Wa amma ghairuha, dan adapun untuk selainnya, maksudnya selain dari sholat 5 waktu, nggak usah pakai azan, nggak usah pakai qomat, tapi fayunada, dikumandangkan laha untuknya, untuk selain sholat 5 waktu, yaitu dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Jadi sebetulnya as-sholatu jami'ah itu untuk sholat sunnah ya, cuman saya sendiri nggak mau nyalain ya. Ya kayak saya misalnya gitu sebagai imam udah kebiasaan ya. Kalau saya kan kalau jadi imam, pertama instruksi merapatkan barisan gitu ya. Istau itadilu, istau sufakum baina tasmiyata subuh minta mami sholat, kan gitu ya. Kalau diterjemahin, luruskan rapatkan barisan, karena lurus dan rapatnya barisan merupakan kesempurnaan daripada sholat. Nah harusnya di situ nggak usah pakai sholat di jami'ah, nggak usah. Itu mah buat sholat sunnah. Ini kita bicara ilmu ya, bukan bicara kebiasaan. Gitu. Tapi saya sendiri secara kebiasaan udah kebiasaan sholat di jami'ah rahimahullah gitu. Kalau bicara ilmu sebetulnya nggak usah. Gitu. Makanya kalau orang Muhammadiyah nggak ada yang sana ya sholat Jumat. Kalau orang Wahabi lebih parah lagi bid'ah ya, nggak ada jalan Nabi. Gitu. Tapi ya nggak ada itu kan bukan berarti haram ya. Nggak ada atau nggak sunnah sekalipun lah, kan belum tentu haram. Kalau nggak sunnah berarti nggak sunnah aja, bukan berarti haram. Dia bisa mubah, ya kan boleh kan gitu.
Wa sunanuha dan adapun sunnah-sunnah abadnya sholat ba'da dukhuli setelah masuk fiha di dalamnya, di dalam sholat maksudnya. Ini sunnah abad ya, nanti di bawahnya sunnah hayat. Itu syai'ani, ada dua perkara. Yang pertama at-tasyahudu, yaitu tasyahud al-awalu yang pertama, tasyahud awal. Terus yang kedua wal kunutu dan kunut fi subuhi dalam sholat subuh. Dua sunnah abad ini kalau kita tinggalin maka sujud sahwi. Apa bacaannya sujud sahwi? Subhanalladzi, awan sering lupa. Nah, okay. Untuk kunut ai fi iktidalir raqatis saniyati, yaitu pada iktidal rakaat yang kedua. Jadi dilakukan pada sholat subuh di rakaat yang kedua. Minhu daripadanya, maksudnya dari sholat subuh. Artinya kalau ada makmum masbuk, dia datang, imam sudah satu rakaat ya. Nah setelah imam salam, dia bangkit berdiri, dia kunut. Kalau nggak kunut, dia sujud sahwi. Ini juga banyak nih orang dia nggak kunut, alasannya, lah kan tadi udah kunut sama imam. Nah itu kan rakaat yang pertama. Lalu rakaat kedua berdiri, berarti kalau dia nggak kunut, dia nggak dapat jatah kunut. Jadi kunutnya pribadi kalau pas rakaat kedua. Jadi nggak menggugurkan sunnah abad yang kunut sebagai rokaat kedua. Ya. Kenapa? Karena yang tadi dia lakukan itu statusnya rokaat pertama. Kenapa dia ikut kunut juga? Ya, karena jadi makmum. Namanya makmum harus ngikutin imam. Tapi secara tanggungan beban pribadi dia belum dapat kunut. Makanya ketika dia bangkit untuk rokaat kedua, lalu dia sami Allah tidak, dia kunut. Men orang kayak gini itu kebanyakan kan kagak hafal. Ya, nggak apa doa kunut terus ales, udah nggak usah pakai kunut nggak apa-apa. Padahal kalau ditanya apa nggak agak. Ya maaf beda sama saudara-saudara kita misalnya di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu emang dia percayanya nggak pakai kunut. Jadi kan kita nggak bisa salahin orang yakin nggak pakai kunut. Itu ya masalahnya. Nah kalau yang orang-orang ngakunya mazhab Syafi'i, dia nggak pakai kunut, masalahnya alasannya kagak hafal. Iya nggak? Coba deh teman-teman tanya lah orang yang sholat nggak pakai kunut, yang bukan Muhammadiyah loh. Kalau Muhammadiyah ya karuan lah ya. Ini yang bukan Muhammadiyah. Coba kita tanya, kenapa subuh nggak pakai kunut? Pasti jawabannya nggak apa. Jadi bukan karena ilmu, jawabannya karena nggak apa. Wahwa ada pun dia kunut lugatan secara bahasa itu aku maknanya doa. Kunut itu maknanya doa. Wasyar'an dan ada pun secara syariat itu zikrun, zikir sama yang tadi khususun yang tertentu. Wahwa adapun lafaz kunut, nah ini standar kita ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Coba bareng sambil ngetes nih. Allahumma hdini man hadait wa afini fi man afait wa tawallani tawallait wa barik li aqoi waqini syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yadillu mau wa la ya'izu man adai tabaraka wa ta'ala. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Saya malah kalau subuh pakai doa kunut nazilah ya maksudnya. Itu waktu itu saya bilang karena dulu guru saya pesen hati-hati jalani nanti di Jakarta tuh alirannya macem-macem. Ada orang kagak pakai kunut juga. Nah, emang kunut itu khilafiyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan sunnahnya abad ya. Jadi kalau kita lupa sujud sahwi. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ya enggak sunnah, kan ubah aja. Menurut mazhab Maliki sunnah, tapi bukan sunnah abad. Jadi kalau dia lupa nggak perlu sujud sahwi. Jadi perbedaannya di situ. Ya maksudnya biar seragam lah gitu ya, biar sama-sama iktidal angkat tangan. Dulu guru saya bilang ya udah pakai ini kunut nazilah, karena kalau kunut nazilah itu 4 mazhab sepakat. Ya kunut nazilah 4 mazhab sepakat. Adapun kunut nazilah sendiri secara bacaan banyak, teksnya ya, teksnya banyak. Wal kunut dan adapun kunut fi akhiril witri pada akhir sholat witir. Finis fisani pada pertengahan yang kedua atau pada sebahagian yang kedua
min syahri Ramadhana, pada bulan suci Ramadan. Kan kita kalau bulan Ramadan dari malam 16 ya sampai malam takbiran tuh habis tarawih, terus kita sambung witir. Witir yang ketiga itu kan kita baca doa kunut ya. Nah, maka yang kayak gini, wahu adapun dia kunut tersebut itu kakunut subhi, seperti kunutnya sholat subuh. Maksudnya bacaannya sama, Allahumma dini fiman alaihi gitu ya, dan seterusnya. Al-mutaqaddimi yang sebelumnya, maksudnya yang sebelumnya tadi di atas udah dijelasin. Fi mahalihi, baik dalam tempatnya, artinya dalam tempat maksudnya dibacanya pun pas habis itidal. Setelah sami Allahu liman hamidah, tetap kita sunnah baca Rabbana lakal hamdu ya, mil'us samawati, dalam riwayat lain mil'as samawati, dua-duanya benar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du, baru tuh kita doa kunut. Jadi doa kunut itu nggak menghilangkan kesunahan Rabbana lakal hamdu gitu ya, baik dalam sholat subuh maupun sholat witir pertengahan Ramadan. Dan juga walafzihi, dari segi lafadznya tetap yang digunakan pun Allahumma dini fiman adai. Nah, wala tata ayanu, nah ini buat yang gak hafal doa kunut, dan tidak harus juga menertentukan kalimatul kunuti, akan kalimatnya doa kunut asabiqatu yang disebutkan terdahulu, maksudnya yang tadi itu Allahumma dini fiman adai. Falau konata, maka jika seseorang kunut diayatin dengan satu ayat Al-Quran, kata domanu yang mana mengandung doaan akan suatu doa. Jadi ayatnya itu mengandung suatu doa, bukan ayat doa. Kalau ayat doa banyak, alif lam mim ya ayat. Masa kita doa kunut alif lam mim kan? Nggak boleh. Nah, ayat Quran yang mengandung doa. Apa yang paling gampang? Robbana atina. Robbana atina itu ada di Quran. Robbana zalamna anfusana itu juga ada di Quran. Andai kata dia doa kunutnya pakai gini gitu, gua agak hafal nih, Allahumma dini fiman adai kan, wah ribet kebolak balik, Allahumma dini fiman adai wa afini tabarok, apa tarik langsung ke bawah. Nah, udah baca aja dah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, paling gampang tuh. Wa qasada, dan bermaksud atau menyengaja al-kunuta sebagai doa kunut. Maka yang demikian tadi hasolat ya, hasil atau tercapailah sunnatul kunuti, sunnahnya kunut. Itu kan teman-teman kalau punya saudara, tetangga atau teman yang nggak apa doa kunut ya, udah bilang aja Robbana atina ya kan, Robbana atina, besok subuh Robbana, ini bahasa ibu tahun-tahun Robbana atina ya kan, parah ya. Nah, untuk kunut subuh itu ulama sepakat, andai kata kita lupa maka sujud sahwi. Tapi adapun untuk kunut sholat witir Ramadan ini ulama khilafiyah. Ini kalau versi Fathul Qorib dihukumi sama seperti kunut subuh. Artinya ketika dia lupa maka sujud sahwi gitu ya. Tapi versi yang kita fikih lainnya itu berpendapat ya enggak. Sebab apa? Sebab sholat witirnya aja sunnah gitu. Masa sunnahnya di dalam sunnah? Kalau sholat subuh karuan kan sholat wajib, ada sunnah abad di situ yang kemudian ketika tidak dilakukan dia sujud sahwi. Nah, kalau sholat sunnah masa ditaruh sunnah abad juga? Lawong misalnya kayak sholat witir aja, andai kata kita laksanakan 3 rakaat doang ya, itu aja disuruh ninggalin tasyahud awal. Jadi biar nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau 3 rakaat langsung loh. Umumnya orang kan 2 per 1 ya, untuk tambahan fadilah secara bacaan maupun gerakan sholat. Dan itu yang sering kita lakukan. Dan itu pun sama sunnah. Tapi seandainya ada orang sholat witir langsung 3 rakaat, itu aja disuruhnya jangan pakai tasyahud awal supaya tidak menyerupai sholat maghrib. Dan dia nggak perlu sujud sahwi gara-gara tinggalin tasyahud awal kan begitu. Lah masa pas sunnah witir dia lupa nggak baca doa kunut terus dia sujud sahwi? Dia nggak bisa disamain hukumnya sama sholat subuh. Gitu. Paham ya? Dan ulama mikirnya ke situ. Nah, kalau kita makan kagak. Ya, doa kunut kagak baca, ya udahlah, biarin aja. Enak banget loh. Jadi orang awam tuh paling enak, loh, kagak mikirin. Loh ulama mikirin loh. Itu kan ada perdebatan situ. Ini sujud sahwi apa enggak? Menurut pendapat ulama, ya sujud sahwi lah, orang doa kunut juga. Orang subuh aja nggak baca kunut sujud sahwi. Nah, menurut pendapatnya ulama yang lain, nggak perlu lah. Nah itu kan sholatnya wajib kalau subuh. Nah ini mah sholatnya sunnah. Lo nggak sholat aja kagak apa-apa.
gitu kan, pakai sujud sawi segala kan gitu ya. Nah, ini ala kulihal saya kembalikan teman-teman ya. Tapi gini, seandainya kita memang ingat, oh ya tadi kita nggak baca kunut, ya udahlah, untuk mencegah fitnah udah sujud sawi aja deh. Ya gitu ya, walaupun secara hukum tadi ada dua ya, ada pendapat ulama khilafiyah. Yaudah kita sujud sawi aja untuk menghindari fitnah. Gitu. Tapi seandainya kalau posisi kita jadi makmum, ya, terus imamnya nggak sujud sawi, jangan disalahin. Satu, barangkali dia lupa, atau yang kedua emang dia pakai pendapat yang tidak perlu sujud sawi untuk sholat sunnah witir, gitu ya. Ya kan enak, selesai, gak usah ribut. Cuman sekarang sangat banget ribut sih, dengan medsos ya. Gak ngerti agama tapi saya ngomongin agama, ribet ngomongin. Ya, tadi saya pakai ya. Jadi untuk sujud sahwi, andai kata kita nggak baca tasyahud awal, ya, atau kita nggak duduk tasyahud awal, atau kita nggak baca doa kunut, maka itu dilakukan sebelum salam, gitu ya. Sebelum salam kita sujud sahwi, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasu, lalu kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, andai kata kita baru ingat pas salam, itu tetap ada kesunahan sujud sahwi. Ya, setelah kita salam, oh iya tadi gua belum tasyahud awal misalnya. Oh iya tadi gua belum kunut misalnya. Ya udah sujud sahwi aja langsung. Sujud sahwi, kemudian salam kayak tadi ya. Atau sampai teman-teman udah zikiran, udah zikir. Oh iya, tadi gua kayaknya belum tasyahud awal, atau oh iya tadi gua belum kunut, itu masih ada kesunahan untuk sujud sahwi. Ya. Itu terputus sampai teman-teman udah meninggalkan tempat sholat. Kalau yang perempuan seandainya udah buka mukena, udah buka kerudung, berarti kan batal ya secara sholat ya, udah buka aurat. Nah sampai disitulah tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Nah gimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Jadi gak usah khawatir, gak usah diulang ya. Makanya disebutnya sunnah ab'ad. Jadi Imam Syafi'i itu dalam tanda kutip rada gak berani untuk mewajibkan. Pengennya sih diwajibin, cuman Imam Syafi'i gak berani, gak kali juga udah jadi sunnah deh. Tapi sunnahnya bagian sholat, makanya disebut ab'ad. Diambil dikata ba'dun ya, ba'dun itu maksudnya sebagian daripada sholat gitu ya, makanya disebutnya sunnah ab'ad gitu. Jadi kalau udah terlanjur ya udah berarti udah takbir, berpikun berarti ya, gak apa-apa. Nah sekarang yang kita bahas hayatnya sholat. Wa hayatuha, dan ada pun sunnah hayatnya. Ayy sholati maksudnya sunnah hayat sholat. Wa aroda, ada pun yang dikehendaki bihayatiha, dengan sunnah hayatnya sholat itu mah sesuatu laisa ruknan, yang bukan merupakan rukun fiha di dalamnya. Jadi kalau untuk sunnah hayat dia bukan bagian rukun, wala ba'don juga bukan bagian sunnah ab'ad. Ya bebas aja, dilakukan nggak dilakukan nggak ada konsekuensi, ya sunnah aja maksudnya gitu. Kalau untuk sunnah ab'ad kan dia yujbaru ya, bisa diganti bisujud sahwi dengan sujud sahwi kalau untuk sunnah ab'ad. Tapi kalau sunnah hayat nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ada berapa sunnah hayat? Itu khamsata asyara, ada 15. Apanya? Khoslatan, perkara. Ada 15 perkara. Apa saja? Yang pertama raf'ul yadaini, yakni yang pertama mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, pada saat takbiratul ihram. Angkat tangannya gimana? Ila hadwi mangkibaihi, sampai sejajar pundaknya. Ya, jadi sejajar pundak itu ini posisi tangan ya. Itu kalau di Asyia Al-Bajuri Syarahnya Fathul Qorib itu disebutin. Jadi ujung jari tengah atau ujung jari jempol itu juga sejajar dengan daun telinga. Jadi yang sejajar pundak tuh ini ya. Nah, untuk perempuan jangan lupa, perempuan ditutup, ya, laki-laki dibuka. Nanti ada ya perbedaan sholatnya perempuan sama laki-laki. Ini untuk gambaran aja. Kalau laki-laki dibuka, ya, kalau perempuan ditutup. Jadi sunnah yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Ya, kita nggak menyalain ya. Nyalain mau begini kek, mau begini, serah itu bebas ya. Ini kita bicara mazhab kita. Kalau mazhab Syafi'i maka posisinya di sini. Ya. Jadi sejajar dengan pundak. Terus kemudian waraful yadaini, dan yang kedua mengangkat kedua tangan indar ruku'i, ketika mau ruku. Mau ruku angkat tangan. Walaupun saya sendiri secara kebiasaan nggak angkat tangan, langsung ruku.
Wa inda raf'i, dan kemudian ketika bangkit minhu darinya, maksudnya dari ruku. Mau ruku angkat tangan, mau i'tidal angkat tangan. Nah, untuk yang takbiratul ihram ya, termasuk juga i'tidal, wawad'ul yamini, lalu yang ketiga meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Jadi bukan dibalik, tangan kiri di atas tangan kanan, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Ini memang kaifiahnya banyak, tata caranya banyak, tapi yang masyhur itu yaitu bagian pergelangan itu sama ya. Jadi bagian pergelangan ya, pergelangan bagiannya sama. Dan ini nggak perlu dilingkerin, ini nggak perlu, asal pegangan aja. Jadi tangan kiri ditutup sama tangan kanan. Nah ini bagian pergelangan ketemu. Jadi nggak begini. Ya, walaupun begini pun tetap sah. Orang sunnah, ini kan kita lagi bahas sunnah ya. Jadi nggak masalah, sunnah tetap sholatnya sah. Cuman yang afdol itu memang begini. Jadi bagian pergelangan ketemu ya. Jadi nggak usah sampai dilingkarin, cukup dipegang aja, nggak masalah. Ya, jadi sebagai penopang bagian tangan kanannya. Nah, diletakkan kedua tangan tadi, wayakunani, dan kedua tangan tersebut itu tahta sodrihi, berada di bawah dadanya. Maksudnya di bawah dadanya orang yang sholat, bukan dadanya orang lain. Dadanya orang yang sholat. Di bawah dada, wa fauqa suratihi, dan di atas pusarnya. Tuh. Jadi bukan di dada nih. Ya. Wa tawajjuhu, dan yang keempat yaitu doa tawajjuh. Maksudnya apa tuh doa tawajjuh? Ai qaulul musolli, yaitu ucapannya orang yang sholat akibat taharrumi, setelah takbiratul ihram. Bahasa kita gampangnya doa iftitah. Apa lafadznya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, ila akhir. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud ayyakula, bahwa berkata atau berdoa, maksudnya al musolli, orang yang sholat ba'da taharrumi, setelah takbiratul ihram, doa al iftitahi, akan doa iftitah. Hadhil ayata, baik ayat seperti ini, maksudnya lafaz ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati itu ya. Itu ada di surah Al-An'am ayat 79. Ya, kalau yang inna sholati wa nusukinya itu ayat 162. Kalau yang la syarika lahu wa bidzalika umirtunya itu ada di ayat 163. Jadi ada di surah Al-An'am semua yang kita baca ya, yang versi Syafi'i. Nah, baik ayat seperti ini au ghairoha, ataupun selainnya. Maksudnya doa iftitah selain Allahu Akbar kabiro, maksudnya gitu ya. Mimma, dari perkara, maksudnya dari lafaz. Waroda, yang teriwayatkan, maksudnya riwayat lain hadis Nabi tentang doa iftitah. Fil istiftahi, dalam doa iftitah. Jadi iftitah itu punya dua nama ya, iftitah atau istiftah, sama aja. Ya, kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta baina masyriqi wal maghrib, Allahumma naqoni min khotoyaya kama yunaqas sawbu al abyadu minad danasi, Allah maksini min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Itu juga hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada Muslim, ada Imam Ibnu Majah, ada Sunan Abu Daud, ada lagi misalnya subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Ada lagi alhamdulillahi hamdan katsiran kabiran fihi, dan seterusnya. Di doa iftitah itu teksnya memang banyak. Cuman emang yang masyhur ya Allah Akbar kabiro, itu yang kita baca sama Allahumma ba'id ini. Doa iftitah itu tetap sunnah, sekalipun di rakaat pertama kita nggak baca. Barangkali kita datang karena kita masbuk, ya, ngelihat imam bacanya kulhu, ya udah kita menangi baca Fatihah gitu. Atau kita datang imam udah ruku, mau nggak mau kita ikut ruku, berarti kan kita nggak baca doa iftitah ya. Nah itu tetap sunnah walaupun kita lakukan di rakaat kedua. Jadi andai kata kita bangkit untuk rakaat kedua, ya udah baca doa iftitah. Lagi-lagi ini kondisional. Kalau rakaat keduanya pas hitungan rakaat terakhir, misalnya kita sholat maghrib, ya kita masbuknya, kita datang pas rakaat kedua imam, kita datang
imam udah cabulhu yang pendek, ya kita tetap kejar Fatihah. Kita datang, imam udah ruku, ya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, ketika si imam ini bangkit untuk rakaat ketiga, rakaat ketiga cuma baca Fatihah bentar doang. Nah, kita belum baca doa iftitah. Kalau kita kejar doa iftitah, takutnya nggak keburu. Ini kita tahu nih, imamnya super ngebut nih. Ya. Wah, kalau gue baca doa iftitah, Fatihah gue nggak jalan. Ya udah, jangan baca doa iftitah di situ. Udah baca Fatihah aja. Ini kan contoh tadi sholat maghrib ya. Nanti pas dia salam, assalamualaikum, kita bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang ketiga, baru kita baca doa iftitah. Gitu ya. Wal isti'adzatu, dan adapun yang kelima daripada sunnah hayat, yaitu membaca ta'awud ba'da tawajuhi, setelah doa tawajuh, maksudnya doa iftitah atau istiftah. Wa tahsulu, dan tercapai hal tersebut, maksudnya isti'adzah ya, ta'awud, bikulli lafdin, dengan setiap lafaz, yastamilu, yang mengandung ala ta'awudi, atas makna ta'awud. Ta'awud juga banyak teks-teks lainnya gitu ya. Tapi wal afdolu, adapun yang paling afdol, yang paling utama ta'awud itu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, ada a'udzubikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Tapi yang afdol, kalau bicara afdol, yang paling utama yaitu ta'awud. Jadi kalau kita sholat nih, habis kita beratul ihram ya, Allahu Akbar kabiro, atau Allahumma baik baini gitu ya. Nah, itu sebelum baca Fatihah, kita disunahkan baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kemudian Fatihah. Nah, gimana kalau sholatnya jamaah? Kalau sholatnya jamaah, setelah kita baca doa iftitah atau doa istiftah, maka kita dengerin Fatihahnya imam. Ya tentunya lagi-lagi ini kalau cukup, ini sholat normal ya, bukan sholat taraweh super ngebut, bukan ya. Kalau super ngebut nggak bisa tuh, kita harus baca Fatihah juga mau nggak mau. Ini kalau bicara sholat yang normal, maka ketika si imam baca Fatihah ya kita dengerin. Nanti ketika imam baca surat, maka kita baca Fatihah. Nah, Fatihah yang pertama itu pada rakaat pertama kita, walaupun kita mungkin masbuk atau sholatnya tepat dengan bersama imam, maka itu disunahkan baca ta'awud. Itu. Tapi kalau kita sholat sendiri, mutmarid ya, habis doa iftitah ya langsung aja baca ta'awud. Tapi kalau berjamaah kita jadi makmum, ya maka kita sunahnya dengerin imam. Kalau kita jadi imam ya langsung ta'awud, tapi sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kalau sholat jahri dijaharin, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau sholatnya sir ya di sini. Gampangnya gitu lah. Nah, ta'awud ini sunnah itu setelah doa iftitah. Jadi tidak ada kesunahan ta'awud setelah rakaat kedua, rakaat ketiga. Paham ya? Nah, gitu. Nah, makanya seandainya rakaat kedua di'auzu lagi, rakaat ketiga di'auzu lagi, nggak ada masalah. Tapi secara hukum itu bukan sunnah, karena sunnahnya itu yaitu ketika orang tersebut selesai membaca doa iftitah, gitu ya. Wal jahru, adapun selanjutnya sunnah hayat yaitu menjaharkan atau bersuara keras fi maudhihi, dalam tempatnya. Wallahu a'lam. Semoga manfaat.